Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Princess Fitroh Olivia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Perlu kalian ketahui bahwa terlaksananya program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa disebut BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung luas pada tingkat antar bangsa. Nah, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa aspek atau faktor yang mendukung dan mempengaruhinya. Nah, faktor tersebut terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor intrabahasa atau biasa disebut yaitu faktor dari dalam bahasa itu sendiri. Faktor yang kedua yakni faktor ekstra bahasa atau faktor yang berasal dari luar bahasa. Nah, kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik tersendiri bagi pelaku ekonomi mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dan itu akan berdampak pada banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia sehingga mereka ingin mempelajari bahasa Indonesia. Dukungan pihak internal dan eksternal. Yang pertama yakni dukungan dari Akdikbud, KBRI, dan KJRI. Sangat mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Aspek ini merupakan salah satu faktor penting keberhasilan pengajaran BIPA. Pihak sekolah, universitas, maupun lembaga penyelenggara pengajaran BIPA di berbagai negara sangat mendukung adanya pengajaran BIPA di lembaganya. Nah, yang kedua yakni pemerintah dan masyarakat setempat mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Beberapa negara sasaran dan masyarakatnya sangat mendukung program pengajaran BIPA sebagai salah satu bentuk diplomasi dan hubungan erat antar negara. Nah, dukungan ini ternyata berdampak positif dalam pengembangan pengajaran BIPA di negara tersebut. Yang ketiga yakni sekolah, universitas maupun lembaga sasaran mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Aspek ini juga merupakan faktor penting keberhasilan pengajaran BIPA. Dan yang keempat, adanya kebijakan atau regulasi penggunaan bahasa Indonesia di negara sasaran. Secara umum, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia secara resmi masih sangat terbatas di beberapa negara tertentu. Meskipun demikian, adanya negara yang menerapkan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mampu memberikan pengaruh positif yang cukup luas bagi pengajaran BIPA sebagai upaya pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya yakni motivasi pembelajar menguasai bahasa Indonesia. Yang pertama, pembelajar ingin melanjutkan studi di Indonesia. Yang kedua, pembelajar ingin bekerja dengan menguasai bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembelajar memiliki rencana kunjungan ke Indonesia. Dan yang keempat, pembelajar menyukai bahasa dan budaya Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia di negara sasaran, yakni bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib di sekolah maupun universitas. Nah, terdapat 18 negara dari 20 negara sasaran dengan aspek ini yang dilaporkan oleh pengajarnya. Dukungan tersebut umumnya berupa pengupayaan lokasi penginapan bagi pelajar, sarana dan prasarana pendukung, korespondensi, dan adanya nota kesepakatan antara Indonesia yang diwakili KBRI dengan pemerintah negara setempat, serta program pengajaran BIPA gratis. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah maupun universitas. Beberapa lembaga telah menetapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, bahasa pengantar selama pembelajaran selain bahasa resmi negara tersebut. Hal ini tentu merupakan hal yang positif bagi pengembangan pengajaran BIPA. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan di sekolah maupun universitas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan memiliki potensi yang cukup baik karena pembelajar dapat memilih sesuai dengan jurusan atau peminat sehingga penguasaan bahasa Indonesia diharapkan menjadi pembelajaran jangka panjang. Di sisi lain, terdapat juga sekolah yang memberikan keuntungan tersendiri
bagi pembelajar yang mengambil kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan. Nah, potensi lainnya yaitu Indonesia memiliki citra positif di luar negeri. Pandangan terhadap karakter orang Indonesia yang ramah, sopan, dan suka menolong rupanya melekat erat dalam pemikiran pembelajaran di negara sasaran. Citra positif ini merupakan potensi yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan pengajaran BIPA di negara lainnya. Yang kedua, pembelajar antusias belajar bahasa Indonesia karena keragaman budayanya. Aspek ini merupakan salah satu aspek yang paling banyak teramati berdasarkan laporan pengajaran BIPA. Yang ketiga yakni lokasi lembaga yang strategis menarik minat pembelajar untuk datang dan belajar. Nah, kedekatan secara geografis dengan Indonesia menjadikan pengajar BIPA menjadi lebih mudah karena pembelajar setidaknya sudah pernah mendengar penutur asli bahasa Indonesia. Yang keempat, adanya kesamaan budaya dan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu pembelajar. Yang kelima yakni bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tahun 2045 sesuai target DPR RI. Nah, berdasarkan laporan pengajaran BIPA, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional memang belum dinyatakan secara eksplisit. Akan tetapi, sebagian besar dari pengajar tersebut secara tidak langsung mengupayakan target pengembangan dan eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui pengajaran bahasa Indonesia yang lebih variatif serta berpartisipasi dan mendukung penuh setiap kegiatan BIPA, baik pengiriman pengajar atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga BIPA di dalam maupun luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.